Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasliman katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemuda, pemudi, dan anak-anak, jamaah Masjid Nurul Islam, jamaah sholat isya, dan insyaallah jamaah sholat tarawih yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kebetulan malam ini terkena jadwal saya menyampaikan kultum. Kultum itu sebenarnya kuliah 7 menit, tapi kalau 7 menit agak-agak yang disampaikan mungkin tidak jelas. Jadi saya mintalah sedikit waktu ya, bersabar karena malam Ramadan ini adalah malam keberkahan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan di sini bukanlah karena saya ini banyak ilmunya. Saya tahu bapak-bapak dan saudara-saudara, terlebih lagi yang duduk di depan ini orang-orang tua kita banyak ilmunya. Tapi karena sudah jadwal saya, maka saya sampaikanlah apa adanya. Dan terlebih dahulu jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita telah mendengar 3 malam berturut-turut para dai kita menyampaikan tentang fadilah tentang besarnya pahala saum dan amalan-amalan sunnah di malam bulan Ramadan ini. Jadi untuk kali ini saya hanya menyampaikan satu hadis saja sebagai kunci daripada penyampaian yang telah lalu. Hadis ini sahih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, barang siapa itu semua bisa termasuk kita dan seluruh umat Islam yang mengerjakan saum ini, yang mengerjakan saum di bulan Ramadan dengan iman. Iman di sini berarti bahwasanya kita mengerjakan puasa itu memang benar-benar yakin bahwa puasa itu memang difardukan Allah kepada kita. Kita wajib mengerjakannya, dan kalau meninggalkannya tanpa udzur syar'i berarti kita berdosa besar. Wahtisaban, hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada yang lain, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pemberian lain. Apabila puasa seperti itu kita kerjakan, maka kata Nabi, "Ghufira lahu ma qaddama min dzanbih", diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, diberi pahala. Walaupun ikhtilaf para ulama mengenai diampuninya dosa. Ada sebagian pendapat mengatakan yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar itu wajib kita bertaubat daripadanya baru diampuni. Dan sebagian yang lain seperti ulama Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa semua dosa-dosa kita itu akan diampuninya dengan lebih berhati-hati dengan cara kita menjauhi semua dosa-dosa besar dan bertaubat daripadanya. Dan banyak lagi hadis-hadis seperti ini yang menyampaikan dan menerangkan kepada kita tentang keberkahan, banyaknya pahala dan lain sebagainya, amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lihat di dalam kitab-kitab fikih mengenai saum ini. Namun bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang harus kita waspadai, setiap amalan baik itu perintah wajib, perintah sunnah yang dijadikan Allah itu barang siapa yang mengerjakannya diberi ganjaran pahala yang besar, ampunan dosa dan maghfirah itu ada batang malamnya. Seperti juga kita berobat di rumah sakit, ada batang-batang dari dokternya. Kalau batang larang itu kita langgar, sakit
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qasu takmin sa'imi min laisa siyami bihil illa al-ju' wal ma." Berapa banyak orang, kata Nabi, yang melakukan puasa tetapi tidak mereka dapatkan daripada puasa itu melainkan hanyalah al-ju', lapar wal haus. Kalau sudah Nabi mengatakan berapa banyak bapak-bapak ibu-ibu, tidak menutup kemungkinan termasuk kita ini, tidak termasuk kemungkinan terkena pada saya, pada Pak Ustaz Firman Edi dan lain-lain, bisa saja. Karena kalau kita tidak meneliti pantang larangnya, atau karena mungkin belum tahu kita atau kita tidak mencari tahu, ini berbahaya. Kita berpuasa, kita sangkakan pahala dapat, ampunan dapat, tapi rupa-rupanya di akhirat dibuka buku catatan amal yang dapat haus dan lapar. Jadi oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, yang bijak, akan mencari sebabnya. Karena Nabi mengatakan begitu, Nabi juga akan menunjukkan sebab-sebabnya. Jadi untuk itu kita mencari sebabnya. Sebabnya itu kita tidak boleh bertanya kepada si A, kepada si B, kepada si A dan si Fulan. Nanti akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang menyimpang dari agama. Karena walau bagaimanapun agama ini dasarnya Al-Quran dan hadis, pemahamannya harus pemahaman yang benar. Jadi telah kita cari kaitannya ada sebuah hadis. Hadis ini masyhur, hadis ini sahih dan sering juga disampaikan oleh para dai ketika malam kultum di bulan Ramadan. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Imam Bukhari dan lafaznya oleh Abu Dawud di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW bersabda mengenai penyakit yang kita berpuasa yang tidak dapat apa. Kata Nabi, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa man lam yad'u qawla dzuri wal jahla. Berarti kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan ucapan bohong, yang tetap berlaku perbuatan bohong dan masa bodoh di atas itu, maksudnya kita ini berpuasa, tapi kita tidak bisa mengatur lisan kita berbohong, kita terus melakukan kebohongan dan cuek atas kebohongan itu dengan alasan, saya akan berpuasa, puasa saya kalau sampai nanti berbuka tidak makan tidak minum sah, jadi apa hubungannya dengan bohong? Maka konsekuensinya kata Nabi di ujung hadis ini, wa laisa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh ayyadahu ta'amahu li syaramahu, pada apa kita meninggalkan makan dan minum. Dengan bahasa kampung kita, Allah tidak perlu kita tak makan ke, kita tak minum ke, kita pingsan ke karena menangkap dan dahaga. Bagi Allah tak penting. Dia tidak akan beri rahmat kepada orang yang berpuasa seperti ini. Dia tidak akan memberi pahala apalagi ampunannya. Loh, kalau begitu puasa kami sah, Ustaz. Puasa kami kan tidak makan, tidak minum, berbuka sampai naik berbuka. Bagaimana pula terjadi seperti ini? Ya benar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang sah. Cuma sahnya hanya menggugurkan kewajiban daripada saum wajib itu sendiri. Karena kalau kita tidak berpuasa dengan tidak ada alasan syar'i, dosanya sangat besar. Jadi sebenarnya kita ini tidak hanya membutuhkan pengguguran kewajiban, kita perlu pahala. Itu apa pahala? Mendapat apa? Karena kita ini setiap hari berdosa. Kullu bani adam Allah. Setiap anak Adam itu tukang salah. Mulai kita lahir sampai akhir balik, sampai sekarang, setiap hari kita melakukan dosa. Dosa pandangan mata, dosa pendengaran, lebih-lebih dosa lisan, dosa ucapan, dosa perbuatan, baik perbuatan kedua tangan, kedua kaki, termasuk kemaluan. Semua itu dosa-dosa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Kalaulah kita diberikan oleh Allah akan buku catatan amal kita ini, maka kita bukan lagi geli, tapi sangat takut mungkin cepat mati ya. Karena kita melihat berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak ingat di masa silam dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghitung dosa-dosanya dan bertaubat
lahir dari perut ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sidang malam Ramadan yang dirahmati Allah. Sebenarnya bukan saja larangan berbohong, tapi termasuk juga ghibah dan namimah. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Di dalam hadis itu kan hanya berbohong saja, tidak ada ghibah, tidak ada namimah. Kenapa ditambah-tambah? Pandai-pandai saja nambah. Benar, dalam hadis itu teksnya tidak ada tertulis ghibah dan namimah, tapi konteksnya mengarah kepada itu. Untuk itu akan diterangkan sedikit apa itu ghibah. Ghibah bahasa Al-Quran, bahasa kita adalah melompat dan mengunjing. Namimah bahasa Al-Quran, bahasa kita adalah adu domba, memfitnah, berita palsu. Bukankah kita tahu kalau kita mengunjing orang itu sedikit sebanyak, pasti ada bohongnya untuk menambah sedapnya cerita itu. Kalau tidak kan tidak enak. Sedikit bubur banyak suhunya, kata pepatah-pepatah belum lama itu. Jadi Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, apa itu ghibah? Ghibah itu adalah engkau menceritakan aib seseorang kepada orang lain yang apabila orang yang kau ceritakan itu mendengar atau mengetahui, dia tidak suka atau marah. Para sahabat bertanya lagi, lah bagaimana yang kalau kami ceritakan itu fakta? Memang seperti itu terjadi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, kalau begitu engkau telah mengibahnya, dosanya lebih besar daripada zina dan riba. Tapi kalau berbohong, itu namimah, adu domba namanya, dan dosanya jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dirahmati Allah, sebenarnya pembahasan ini memang panjang, tapi ini karena untuk kuliah 7 menit ini juga sudah lebih daripada 7 menit. Kesimpulannya, kalau kita ingin berpuasa, ingin mendapatkan jalan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga puasa kita tidak batal, kita jagalah lisan kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin di luar Ramadan kita belum bisa karena iman kita belum sampai, tapi paling tidak di bulan Ramadan kita jaga saja kuncinya. Kita berpuasa dengan baik. Kalau bisa kita jangan berbohong, jangan ghibah dan namimah. Kalau ada yang memancing arah itu, katakan saya sedang berpuasa. Tapi jangan kepada orang itu, kepada diri kita sendiri, dan katakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan itu mudah-mudahan puasa kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena innaka ala tuhlibul mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar akan janji. Jadi saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, karena ini cuma kultur, ini pun sudah lebih dari 7 menit, saya mohon maaf dan hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum